unus vobiscum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Ajarilah kami untuk selalu setia memuji dan memuliakan nama-Mu, serta senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang kami terima dari kemurahan-Mu. Terutama kami bersyukur atas rahmat imamat yang Kau anugerahkan kepada hamba-Mu ini, kepada kami, kepada gereja-Mu. 28 tahun boleh kami melayani dan mengabdi Engkau sebagai imam. Semoga kami Kau anugerahi kerendahan hati, kegembiraan dan kesetiaan dalam mengabdi Engkau sebagai imam-Mu sampai akhir hidup kami. Berkatilah saudari-saudara kami, sahabat, semua saja tanpa diskriminasi, yang selalu mendukung karya pelayanan hamba-Mu ini. Bapa, kami persembahkan doa kami ini kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang-orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, pertama-tama saya mengucapkan sangat banyak terima kasih atas doa, ucapan selamat, dukungan, bahkan kehadiran panjenengan dalam rasa syukur saya atas anugerah rahmat imamat yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada gereja
juga kepada saya. Dalam perayaan syukur atas 28 tahun melayani sebagai imam, saya mendapat banyak rahmat. Istimewa sahabat-sahabat lintas agama, khususnya dari sahabat-sahabat saya yang beragama Islam, rawuh datang dari Semarang. Ada Bapak Kiai Haji Taslim Sahlan yang sebelumnya bersama-sama melayani di Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Jawa Tengah. Saya kurang lebih 10 tahun melayani di forum tersebut. Pak Haji Taslim Sahlan menjadi ketua dalam 5 tahun terakhir dan kini menjadi sekretaris jenderal untuk Asosiasi FKUB se-Indonesia. Terima kasih. Juga rawuh sahabatku Mas Roy dari Ahmadiyah datang mendukung rasa syukur atas sakramen imamat yang dianugerahkan Tuhan kepada saya. Rawuh juga Gus Qodir, pengasuh pondok pesantren Raudatus Sholihin di Demak. Rawuh bersama istri tercinta dan 3 putrinya. Yang paling besar yang bernama Madalena, panggilannya Susan, tidak bisa ikut, tetapi adik-adiknya datang semua. Dan mereka selalu memberikan kesejukan, persahabatan yang tanpa kepalsuan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, juga rawuh Ketua Pelita Persaudaraan Lintas Agama, Mas Wawan Setiawan Budi. Juga Mas Bagus dalam rombongan tersebut. Sahabatku juga datang, yaitu Mas Hasto, Widi Hasto, bersama dengan Mas Imam Syafi'i dan Mas Heru. Juga keluarga yang ketika saya di Semarang, saya dampingi dalam menerima musibah kehidupan saat suaminya yang esok hari mau menjadi saksi kunci kasus korupsi, tapi kemudian ternyata dia dibunuh. Kepalanya dipenggal, tubuhnya dibakar. Sampai hari ini bahkan kepalanya belum ketemu. Keluarga Mas Paulus Iwan Budi Prasetyo, Bu Oni bersama anak-anaknya datang. Padahal perjuangan-perjuangan untuk menuntut keadilan atas kematian suaminya yang begitu tragis dan bengis tak kunjung mendapat titik terang. Tentu saya selalu berdoa sebagai seorang imam agar kasus yang menimpa keluarga ini dapat terurai dengan adil dan penuh kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya berterima kasih kepada mereka semua. Dan secara khusus tentu terima kasih kepada Dewan Harian Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates bersama dengan Dewan Inti dan Pleno, khususnya para ketua wilayah, lingkungan, orang-orang muda, bahkan anak-anak yang ikut menyemarakkan perayaan Ekaristi syukuran atas 28 tahun tahbisan imam kami. Anak-anak dengan pakaian-pakaian biarawan-biarawati, bahkan ada yang mengenakan pakaian bukan hanya imam tetapi pakaian-pakaian uskup yang merupakan simbol-simbol pelayanan di dalam gereja. Anak-anak dalam koordinasi antara KTP, promosi panggilan, dan pendampingan iman anak memberi warna
syukur atas 28 tahun tahbisan imamat yang dianugerahkan kepada saya. Terima kasih banyak dari anak-anak, remaja, orang muda, dewasa, lansia, semuanya sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam perayaan syukur itu. Terima kasih kepada semua sahabat yang mendukung berlangsungnya perayaan syukur tersebut. Semua berjalan dengan baik dan lancar, dengan warna promosi panggilan, dengan warna persaudaraan lintas agama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semua itu merupakan anugerah yang dilimpahkan Tuhan kepada saya sebagai imamnya, kepada kita semua. Maka apa yang disabdakan Yesus, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Menjadi doa dalam rasa syukur tersebut. Tuhan pasti akan mengirimkan para gembala untuk kawanan dombanya. Yang lebih penting dari semua itu adalah Yesus yang menjadi kekuatan kita. Yesus jalan kebenaran dan hidup yang terus menggembalakan kita umatnya. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang meneguhkan, Yesus yang memberkati, Yesus yang bahkan menghidupkan orang mati, Yesus yang membuka kebisuan yang membelenggu. Dialah andalan kita. Memang kadang-kadang ada kendala, hambatan, sikap-sikap farisiisme yang menghambat pelayanan Kristus. Bahkan Kristus dinilai karena penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan dituduh menggunakan kuasa setan. Padahal Yesus menghadirkan kerajaan Allah yang penuh kerahiman. Kita dipanggil untuk lepas dari belenggu kebisuan itu, berani mewartakan Kristus, juru selamat semua orang dalam kehidupan kita. Saya mengalami bagaimana karya keselamatan itu sungguh dianugerahkan oleh Tuhan tanpa diskriminasi kepada semua orang. Semoga kita semua berani mewartakan kasih kerahiman Tuhan. Dalam rasa syukur dan terima kasih, saya berdoa untuk semua panjenengan. Saya berdoa untuk panjenengan semua selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.